Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmalia, NIM 1920500169. Saya dari PGMI 2 Pembelajaran Tematik Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Definisi model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran menurut Mulyasa. Sedangkan menurut Saifuddin, model pembelajaran Discovery Learning adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukan. Peserta didik diharapkan mengorganisasi sendiri pengalaman belajarnya. Kemudian Bortoik dan Jones menyatakan bahwa dalam Discovery Learning, peserta didik belajar untuk mengenali suatu masalah, karakteristik dari solusi, mencari informasi yang relevan, membangun strategi untuk mencari solusi, dan melaksanakan strategi yang dipilih. Dari pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning merupakan cara yang dapat membantu peserta didik untuk belajar mandiri dengan melakukan penemuan di daerah sekitarnya. Cara ini dapat meningkatkan peserta didik untuk melakukan pengamatan yang ditemukan melalui bernalar logika ilmiah. Artinya, siswa dibimbing untuk menemukan sesuatu yang dapat disajikan sumber belajar dengan melihat ataupun memegang langsung. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Dalam langkah-langkah tersebut yang dilakukan oleh guru dan siswa adalah fase 1, aktivitas guru yang dilakukan dalam langkah pertama, yaitu menunjukkan gambar atau skema video yang berkaitan dengan materi, kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai media yang ditampilkan. Aktivitas yang dilakukan siswa, yaitu langkah pertama, siswa mengamati dengan seksama video yang ditampilkan, kemudian mencatat bagian-bagian yang ingin ditanyanya. Fase kedua, aktivitas guru, langkah kedua, yaitu mempertegas jawaban yang diberikan siswa. Di sini guru harus mampu menjawab pertanyaan yang diberikan siswa kepada guru. Langkah ketiga aktivitas guru, yaitu memberikan masalah melalui jawaban yang dibuat siswa sebagai hipotesa awal. Aktivitas siswa dalam fase kedua, langkah kedua, yaitu bertanya mengenai hal yang mereka ingin ketahui, kemudian jawaban dijawab oleh teman yang lain. Langkah ketiga aktivitas siswa, yaitu mempersiapkan alat dan bahan eksperimen. Fase ketiga, pengumpulan data. Langkah keempat aktivitas guru, yaitu mengawasi dan memfasilitasi serta membimbing jalannya proses pembelajaran yang dilakukan siswa. Langkah keempat aktivitas siswa dalam fase ketiga, melakukan eksperimen terkait masalah yang disajikan, membaca sumber lain seperti buku, teks, dan RPAL dan ERPUL, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas dan wawancara dengan narasumber. Fase keempat, aktivitas guru dalam fase keempat tidak ada. Aktivitas siswa, langkah kelima dalam fase keempat, yaitu mengolah data yang telah diuji dengan cara mengklasifikasikannya atau mengaitkannya dengan teori. Fase kelima, dalam fase kelima aktivitas guru tidak ada. Fase kelima, langkah keenam aktivitas siswa, itu masing-masing kelompok memeriksa kebenaran hasil yang telah mereka dapat, baik berupa dengan teman sekelompok, lain kelompok, diskusi, dan kemudian menyimpulkannya. Di sini masing-masing kelompok bekerja sama. Fase keenam, langkah kelima aktivitas guru, yaitu menyimpulkan jawaban yang telah diberikan siswa. Di sini guru harus menyimpulkan jawaban-jawaban yang diberikan siswa.
Langkah keenam dalam aktivitas siswa dalam fase keenam, menyajikan laporan dalam bentuk gambar, laporan tertulis terkait proses dan hasil penelitian melalui presentasi. Langkah ketujuh dalam fase keenam aktivitas siswa yaitu mengadakan tanya jawab seputar hasil penelitian siswa. Disinilah kesempatan para siswa berdiskusi atau berkelompok dengan guru. Langkah keenam, fase keenam aktivitas guru, melakukan evaluasi akhir secara individual sebagai evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan. Langkah ke-8 fase ke-6 aktivitas siswa, yaitu menyelesaikan soal secara individual terkait materi. Di sini langkah ke-6 ini siswa harus menyelesaikan soal-soal bentuk individu bukan kelompok. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Kelebihan, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. 2. Menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Dan yang ketiga, model ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Keempat, model ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan dalam kerjasama. Yang kelima, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. 2. Kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.